Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kepo Syariah. Berikut Kepo Syariah akan menjelaskan 7 amalan agar kamu tidak diganggu oleh setan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti nih nggak luput kan dari gangguan setan. Mereka itu alias setan hadir untuk senantiasa menggoda manusia agar lalai dari ibadah dan juga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 169. Artinya, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Nah, bahkan Allah mengatakan bahwa setan adalah musuh yang paling nyata bagi manusia. Dalam surah Al-Isra ayat 53 yang artinya sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Oleh karena itu, agar terhindar dari berbagai macam godaan dan juga bisikan setan yang terkutuk, Allah dan Rasulullah SAW telah menganjurkan beberapa amalan yang bisa dilakukan oleh umatnya, mulai dari berzikir, mengingat Allah, hingga membaca ta'awuz. Nah, berikut ada 7 amalan agar kamu tidak diganggu setan. Yang pertama, berzikir, berwudu, dan juga salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian, jika ia berwudu, maka lepaslah 1 ikatan lagi. Kemudian, jika ia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari, ia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, ia tidak ceria dan menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, caranya adalah istinsar. Istinsar adalah membersihkan hidung dengan menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya ketika bangun tidur. Hal ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana tertulis dalam hadis dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad bersabda, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hiruplah air ke dalam hidung, lantas keluarkan. Lakukanlah sebanyak 3 kali, karena setan itu bermalam di bagian dalam hidungnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, caranya adalah beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Sesungguhnya kekuasaannya setan hanyalah atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Quran Surah An-Nahl ayat 99 hingga 100. Nah, yang keempat caranya adalah berlindung dari gangguan setan saat masuk kamar mandi. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi SAW ketika masuk ke kamar kecil, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan darimu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Yang kelima, caranya adalah meminta perlindungan dari sifat-sifat setan. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, dari Nabi Muhammad SAW, beliau biasa meminta perlindungan kepada Allah dari kegilaan setan, syair setan, dan sifat sombongnya setan. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata bahwa Rasulullah setelah takbir membaca, A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari gangguan syaitan yang terkutuk, dari kegilaannya, kesombongannya, dan nyanyiannya yang tercela. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Nah, cara keenam adalah meminta perlindungan saat setan hadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Rabbku dari kedatangan mereka kepadaku.
Quran Surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Dari Al-Walid bin Al-Walid radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, aku sedang sedih." Nabi SAW lantas bersabda, "Jika engkau hendak tidur, ucapkanlah, aku meminta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, dari siksanya, dari kejelekan makhluknya, dan dari godaan setan ketika hadir. Siapa yang membacanya, setan pasti tidak akan menimpakan mudarat padamu. Setan pun tidak akan mendekatimu." Hadis riwayat Ahmad. Nah, cara yang ketujuh adalah membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." Quran Surah An-Nahl ayat 98. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ini adalah perintah dari Allah kepada hambanya lewat lisan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka ingin membaca Al-Quran, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Perintah di sini adalah sunnah, bukan wajib, sebagaimana klaim ijma ulama dari Abu Ja'far bin Jarir dan selainnya. Maksud dari membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran adalah agar setan tidak mengacaukan bacaannya, sehingga sulit untuk melakukan tadabbur dan juga tafakkur. Oleh karenanya, jumhur berpendapat bahwa membaca ta'awudz itu dilakukan sebelum tilawah Al-Quran. Tafsir Al-Quran Al-Azim 4711. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat.